memakan cost sangat banyak sekali, maka itu kita harus kita cut. Iya, Ya, audit, ya, audit audit secara internal perusahaannya seperti itu. Nah, terus yang paling penting adalah kita memanfaatkan teknologi terkini untuk efisiensi. Bisa jadi mesin-mesin produksi kita ganti dengan sesuatu yang lebih modern. Itu seperti itu, ya. Nah, itu tadi mengenai tantangannya, ya. Dan kalau dikatakan ya, secara umum usaha saya juga mengalami akibat dari resesi. Ya, sudah terlihat di akhir tahun, ya, di awal tahun sudah sangat terasa sekali impact-nya. Jadi omset menurun, ya, tapi bagaimanapun kita harus mencoba untuk survive, ya. Nah, tanda-tanda seperti itu sudah dilihat di bulan Agustus, ya, Agustus, September, Oktober sudah mulai terlihat, dan untungnya saya masih memiliki dana darurat. Ya, dana darurat itu sudah saya persiapkan. Mungkin dulu saya mempersiapkan sekitar 500 juta, tapi karena mempertimbangkan satu dua hal, ya kita turunkan dana daruratnya dengan berbagai macam konsekuensinya. Ya mungkin untuk operasional masih cukup lah, sembari kita nanti bertahan. Karena inti utama dari bisnis, ya, itu adalah bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang bertahan. Yang paling bagus adalah yang bertahan. Yang bertahan. Sekarang kalau bisnisnya bagus tapi dia nggak bertahan lama, kan agak repot itu. Ya, itu seperti itu. Itu biar dibarengi dengan inovasi gitu. Benar, inovasi. Jadi memang kesulitan paling utama adalah untuk melihat peluang, ya kan? Nah, di sesi berikutnya, ya, kita akan berbicara mengenai cara melihat peluang usaha. Ya kan? Nah, peluang usaha ini, ya, ada yang dinamakan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya, ini dulu saya tahu dari ada satu modifikator dulu namanya Andri Wongso. Beliau itu sudah sepuh, ya, dalam dalam pengertian sudah sangat lama, di tahun 90-an Andri Wongso ini. Nah, Andri Wongso ini mengajarkan, ya, untuk mengamati, ya, kalau bisa ditiru, setelah itu baru nanti akan dilakukan modifikasi, ya, apa yang dibutuhkan agar kita bisa masuk ke dalam pasar itu. Ya. Nah, pertama adalah kita harus bisa mengenali kebutuhan pasar. Ya. Kebutuhan ada, berarti kita ada permintaan. Ya kan? Ada supply, ya, ada demand. Ya. Ketika ada demand, ya, kita berarti siap untuk mensuplai apapun kebutuhannya. Itu adalah mengenali kebutuhan pasar, ya. Misal di daerah padat mahasiswa, ya, ada laundry misalnya buat yang malas nyuci misalnya, ya kan. Terus ada yang mau nyetak-nyetak, ya. Kalau dulu ada warnet, ya, sekarang sudah nggak ada fotokopi, ya. Terus ada yang warteg, ya. Untuk ini kita mahasiswa dengan golongan ekonomi lemah, ya. Ya, tapi memang ya, ekonomi lemah, tapi hasrat konsumsinya tinggi, ya. Ke kafe, ya. Ya, seperti itu. Meskipun ekonomi lemah, tapi memang permintaannya tinggi, gayanya elit, ekonomi sulit. Iya, gaya elit, ekonomi sulit. Seperti itu, ya. Sekarang itu. Ya, itu adalah mengenali kebutuhan pasar dulu, ya. Kemudian kita juga ada mengembangkan produk yang sudah ada di pasaran. Ya. Nah, produk-produk, ya, misal kita ada KFC misalnya. Nah, KFC itu misal kita kembangkan menjadi ayam fried chicken lokal, ya, dengan adanya saus, ya, saus barbecue, saus keju, ya. Kalau di sana ada yang namanya gerainya besar, ya, kita mungkin pakai gerobak tapi rasanya sama misalnya. Itu adalah mengembangkan produk yang sudah ada, ya, ditambah dengan inovasi-inovasi dan modifikasi yang dibutuhkan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita bisa jadi memadukan bisnis yang ada. Ya, misal ini kita bisnis usahanya kos-kosan, ya, kita padukan dengan yang namanya laundry misalnya, ya kan? Nah, atau kalau tidak, ya, kita bikin catering, ya, nanti kemudian kita kita bisa kirim ke kos-kosan yang dibutuhkan, ya. Itu lebih lebih menjanjikan, ya, kita memadukan bisnis. Nah, kemudian yang keempat adalah kita mengenali kecenderungan tren yang terjadi. Ya, kalau kemarin ada yang namanya lato-lato, ya, lato-lato. Kemudian yang senang jajan ada yang namanya roti coklat, dengan coklat dengan es coklatnya itu, ya.
Kan ada roti yang dimasukin ke coklat itu, es coklat itu terus dimakan itu ya. Oh iya, Kelihatannya, iya, pernah, iya, Pak. pernah ya, Iya. itu kelihatannya enak sekali. Enak sekali, Pak, Ya, yang apalagi pada saat itu. panas-panas dan Mm. pas puasa ya. Iya. Itu memang Iya, menjanjikan sekali. iya. Ya, artinya ada bisnis musiman ya. Mm-mm. Kita harus mengetahui tren antara bisnis musiman dan bisnis jangka panjang ya. Tidak setiap bisnis musiman itu bisa dibawa ke jangka panjang ya. Apalagi sekarang itu trennya adalah bisnis franchise, itu dia mencoba untuk mengembangkan bisnis musiman dari yang harusnya cuma satu tempat berada di beberapa tempat. Franchise seperti itu. Banyak, Pak, sekarang franchise itu. Apalagi Hmm. produk-produk minuman di jalanan itu kan franchise banyak gitu, Pak. Iya, iya. Mereka menawarkan kemudahan dalam membuka usaha. Bahkan kita tidak perlu mengetahui resep-resepnya, tapi kita hanya perlu untuk mengetahui manajemennya saja. Bahkan orang-orangnya pun bisa jadi dicarikan oleh si pemberi franchise-nya itu, ya kan? Itu salah satu keuntungan dari franchise gitu, Pak. Benar sekali, ya. Nah, kemudian itu ya, terus nanti kita juga bisa menggunakan hal-hal baru ya, seperti sekarang ada yang namanya mixway ya. Es krim ya. Lagi viral sekarang mixway ya. Lagi viral. Sekarang asumsi baru yang digunakan seperti mixway kan kita tidak pernah berpikir ada satu kios ya, yang dia pun hanya jualan es krim. Tapi orang ngantri ya sampai seperti apa ya kan? Ya demi es krim, demi es krim. ngantri panjang sekali gitu, Pak. Padahal dulu zaman saya kecil hanya pakai gerobak kecil itu, Pak. Dong. Iya, es tuntung. Sih lupa itu es Iya. tuntung. Itu dulu tahta paling tinggi adalah yang pakai roti tawar. Iya. Roti tawar dikasih es krim, enak banget gitu, Pak. Iya, padahal di Singapura ada namanya es Singapura ya, sama seperti itu. Ya, kurang lebih. Pak. Es Singapura namanya itu. Dulu di Sunmore ya, terus waktu saya ke Singapura juga ada itu namanya angklor itu. Angklor itu sebutan untuk orang tua yang jualan di sana ya. Seperti kalau di taksi ya ada namanya uncle ya, itu sama seperti itu. Ya, Singapura terkenal sekali ya. Dia cuman buka sebentar sudah habis. Memang ya konon katanya enak ya. Iya. Itu di jalanan pakai gerobak atau emang udah netep di tempat, Pak? Yang di Singapura itu? Memang dia pakai gerobak itu bisa jadi dia di satu tempat yang sama. Ya, jadi memang kalau di Singapura orang jualan apa saja di sana, cuman memang tidak friendly ya, tidak seperti kita nih kaki lima itu kita buka pun paling kita berhadapan dengan Satpol PP ya. Di sana pun juga ada Satpol PP juga, cuman entah gimana caranya ya mereka itu ya mencoba bertahan ya. Memang biaya hidup yang tinggi sehingga orang tua di sana pun kalau mau tetap hidup ya memang harus tetap bekerja ya seperti itu. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai cara melihat peluang. Nah, kemudian kita akan membicarakan mengenai peluang bisnisnya. Peluang bisnis. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Nah, peluang bisnis mahasiswa dan UMKM ini memang ada 1-2 hal yang praktis sekali, ya, sangat praktis dan bisa dilakukan bahkan tanpa modal. Gimana itu, Pak? Nanti ada caranya ya. Memang ini membutuhkan melek digital ya. Kita membutuhkan kursus-kursus singkat segala macam itu. Nah, yang pertama ya kita harus mengetahui ada yang namanya hukum kekekalan rezeki. Saya juga baru menemukan juga. Memang lucu juga ya hukum kekekalan rezeki ini ya. Artinya pertama ya rezeki itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan ya. Dia hanya berpindah kantong saja. Pernah nggak sih kita berpikir ya, yang namanya uang itu sudah kita pakai dalam bentuk barang, uang itu berpindah ke orang lain, dan orang lain itu membelanjakan uang itu ke tempat lain, ya kan? Kembali lagi gitu. Iya, itu sirkulnya seperti itu. Jadi rezeki ini memang dia tidak dapat musnah, dia hanya berpindah dari satu kantong ke kantong yang lain. Ya kan? Kita pakai kertas ini pun dibuat dari bahan yang dibeli oleh kantong orang lain, ya kan? Bahkan dalam satu titik yang sama ya satu kalimat ya kita tidak bisa memperkaya diri kita sendiri tanpa memperkaya orang lain. Kalau kita kaya raya berarti ada orang lain yang juga ikut kaya raya. Itu jadi prinsip bisnis seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bisnis itu hanya memindahkan dari yang tidak butuh ke yang lebih butuh dengan effort biaya lebih. Misal kita di rumah ini ada tanah liat nganggur misalnya, kita nggak butuh, tapi ada pengrajin di sana yang butuh. Ya, oke lah, ini kita pindahkan ke sana ya dengan effort ya lebih, kita sewa truk ya, kemudian kita sewa tenaga untuk mengangkutnya itu, ditambahkan sedikit profit.
Nah, maka kita ada biaya di situ, ya, ada profit di situ, yang itu adalah hak kita. Nah, jadi itu adalah bisnis. Itulah intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bisnis yang sama, tapi dijalankan oleh yang berbeda, hasilnya juga beda. Ya, pertama adalah karena pemikirannya berbeda, handlingnya berbeda, ya, dan demikian juga dengan tingkat keseriusan dalam menjalankan bisnis. Bisnis yang sangat besar sekali, ya, ataupun yang sangat kecil, kalau kita serahkan kepada orang-orang yang tidak berkompeten, ya, tidak serius dalam menjalankan bisnis, sama saja. Iya, Ya, berhenti di situ aja. Berhenti di situ saja. Ya, makanya kalau kita sudah cemplung dalam bisnis, ya, sudah merasa bahwasanya inilah hidup mati kita, itulah saatnya kita untuk mencurahkan segala sesuatunya dalam bisnis itu. Harus serius, konsisten ya. Harus serius dan konsisten. Makanya itu yang dinamakan effort. Effort. Ya. Dan dalam saya mengajar, ya, saya selalu mengingatkan para mahasiswa saya, ya, apapun itu yang paling penting dari kita dalam kuliah itu adalah effort kita. Kita mengerjakan tugas tapi kita copy paste misalnya, ya kan? Misalnya, ya, ya, tapi itu kan tidak terlihat ada effort di situ, tidak ada sesuatu yang berkesan di dalam diri kita, ya kan? Kita mengerjakan ujian dengan mencontek misalnya, itu meruntuhkan kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri. Ya, itu yang ya, Pak. Ya, diri sendiri itu. Benar. Maka nanti kita akan lulus dengan hampa. Ya, tapi kalau kita belajar dengan benar-benar, kita dengan serius, ya, maka nanti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, mungkin nilai kita tidak maksimal, ya, tapi effort yang kita berikan sudah sangat maksimal sekali. Itu kan berbeda sekali. Ya. Itu pun saya rasakan sekarang. Ya. Dulu saya memberikan effort terbaik saya pada waktu saya kuliah. Ya. Saya berorganisasi, ya, seperti teman-teman KSPI di sini, ya, memberikan effort yang sangat luar biasa, dan saya merasakan manfaatnya itu bahwasanya saya kalau berusaha sampai mati-matian. Kalau itu tidak bisa, saya harus bisa. Apapun caranya harus seperti itu. Ya. Background keluarga pengusaha juga sama seperti itu, ya. Jadi memang ayah saya, ya, ibu saya juga memaksa saya untuk berusaha sampai kalau nggak bisa, cari sampai bisa. Iya, sampai bisa gitu, Pak. Iya, sampai bisa. Iya. Memang pendidikan background keluarga itu sangat menentukan sekali. Artinya kalau teman-teman lahir tidak dalam keluarga pengusaha, maka harus memberikan effort yang lebih. Nah, karena keluarga saya pengusaha, ya, ayah saya juga sangat keras sekali, ya, dalam memaksa kehendaknya. Artinya dalam positif, ya, positif. Ya, kalau orang lain bisa, ya. Kenapa kita tidak bisa? Ya, tapi kalau sekarang kan kalau orang lain bisa, ya suruh aja orang lain, ya. Iya kan? Iya. Nah, itu bisa nggak bisa, ya udah suruh dia aja, ya, misalnya. Itu memang prinsipnya orang mageran, ya. Mager, ya, seperti itu, ya. Tapi orang zaman dulu kan beda, ya. Kalau orang lain bisa, kita juga harus lebih bisa. Ya, itu dipaksa. Nah, itu salah satu prinsip dalam kita berusaha, ya, berusaha apapun itu, ya, usaha kita seperti apa, yang paling pasti kita harus sampai pada titik di mana kita tuh hidup mati kita, ya, seperti yang dikatakan, yang tidak membunuh kita, ya, membuat kita kuat, ya kan? Nah, itu sama seperti Dragon Ball itu, ya, kalau mau Super Saiya itu, ya, sampai nah itu harus capek-capek dulu, harus mau kalah gitu, terus dia naik derajatnya seperti itu. Memang itu istimewa sebagai seorang pengusaha. Nah, memang itu tidak boleh alergi, ya, terhadap yang namanya berusaha, ya. Jadi kalau kita harus berusaha, kita harus tetap benar-benar berusaha, ya. Nah, kita akan membahas mengenai peluangnya yang pertama, ya. Nah, peluang bisnis, ya, mahasiswa dan UMKM ini saya buka dengan skincare. Skincare, ya, lucu dan unik. Apa sih istimewa skincare, ya? Nah, kalau kita lihat, ya, dunia digital seperti ini, ya, Anda akan memperlihatkan bagaimana penampilan itu menjadi sesuatu yang utama. Iya, benar. Iya kan? Yang pertama dilihat adalah wajah. Iya, visualnya. Visualnya itu wajah, kalau dia ganteng, ya ganteng, kalau cantik, ya cantik, misalnya. Kan seperti itu. Nah, skincare ini, ya, bisnis yang paling menguntungkan. Ada satu produsen yang crazy rich itu, ya, kayak segala macam itu. Nah, dia kaya raya dengan itu, ya. Yang pertama dibutuhkan adalah keyakinan. Ya. Skincare itu adalah bisnis yang membutuhkan keyakinan tertinggi bahwasanya itu memberikan efek positif. Iya. Ya. Modelnya siapa, ya, kemudian apa yang dilakukan, berapa lama, ya, sampai bisa menjadi mulus, kinclong, glowing, ya. Itu yang dicari-cari seperti itu, ya. Nah, skincare ini, ya, kita bisa bersaing dengan produk luar negeri, ya. Kalau kita melihat
kiblat paling utama sekarang dari Korea. Iya. Nah, sesama orang Asia. Iya. Ya kan, bahkan budaya Korea ya seperti K-popers sudah masuk ke negara kita ya. Jadi bagaimana para K-popers itu melihat idolanya itu ya dengan wajahnya yang putih glowing itu jadi suatu acuan utama untuk mencari cowok ya. Nah, memang saya belum melihat ada istimewanya. Memang istri saya juga penggemar K-pop juga ya. Dan saya nggak mengerti ini apa yang mau dinikmati ya. Wajahnya sama semua masalahnya. Iya, hampir sama semuanya. Ini bentuk hidungnya seperti itu ya. Walah, ya ini apa nih yang menariknya? Bahkan terakhir info ini kan si siapa itu yang mau konser itu di Jakarta itu siapa itu ada satu personelnya itu ya. Siapa ya Pak? Saya juga nggak terlalu mengikuti. Nggak tahu mengikuti ya. Iya. Iya. Sogu itu siapa itu ya? Suga ya mau konser itu sudah bingung mau cari tiketnya bagaimana ya, mau nginep di mana. Alah, saya nggak pernah melihat konser itu sesuatu yang sangat sangat penting sekali ya. Kita cuma nikmati dari suaranya pun sudah cukup ya. Seperti itu. Nah, itulah bisnis skincare ya, skincare. Jadi kebutuhan kita untuk mengaktualisasikan diri ya, melihat visual bahwasanya kita tuh terlihat menarik ya, itu skincare. Nah, kemudian yang kedua adalah freelance. Ya. Nah, freelancer ini menjadi bisnis sangat menjanjikan untuk para mahasiswa. Ya, di tengah kesibukan kuliah juga kita bisa freelance ya, Pak. Iya, freelance. Artinya apa? Freelance ini dia merupakan pekerjaan yang menyenangkan ya kalau mereka tidak mau terikat dengan waktu dan bebas berekspresi. Misal saya mau kuliah nih, pagi siang kuliah, nanti setelah itu siang sore malam saya mau jadi freelance misalnya. Bahkan freelance itu pun semacam investasi. Ambil contoh, misal ya ada satu website yang menyediakan ya foto-foto kita untuk dipergunakan secara gratis ataupun berbayar. Ya. Mungkin hanya beberapa sen, ya, tapi kalau kita dipakai secara terus-menerus, ya royalti itu kan sampai kepada kita. Ya, itu freelance ya. Nah, freelance ini adalah salah satu pokok ya buat mahasiswa yang bisa dipakai ya tanpa mengganggu jadwal kuliahnya. Ya, banyak keuntungannya itu. Banyak keuntungannya sekali. Jadi bahkan jangkauannya pun dia bisa dimasukkan ke CV. Nah, CV-nya freelancer ini ya makin sering dia menerima job ya, maka semakin berharga. Ya, tidak hanya orang yang tahu komputer, tapi juga banyak sekali ya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin belum berkompeten dalam satu bidang, dia memilih online course ya, kursus online, dia kemudian dia bisa jadi ikut join di situ dan mendapat penghasilan di situ. Ya. Kemudian yang ketiga ya tetap adalah menjadi YouTuber, konten kreator atau multimedia. Nah, ini apalagi zaman teknologi gitu. Teknologi ini memang tidak setiap orang memiliki bakat ya, tapi kalau kita kreatif kita bisa bayar orang. Ya kan? Nah, menjadi konten kreator ya kita katakan makanya audiovisual ya itu memegang peranan. Ya. Kita sekarang semua sudah dikelilingi oleh sesuatu yang bersifat audio ya kan? Video, dan juga videonya. Ya. Apapun kita lihat dan apapun kita dengarkan, ya kan? Semakin itu menarik buat kita akan stay semakin lama, ya kan? Pernahkah kita pelajari kalau kita melihat video, kalau pengambilan gambarnya jelek, ya isinya pun jelek, kita langsung swipe. Iya, itu pasti Pak. Ya kan? Tapi kalau dia bagus dan dia memenuhi ekspektasi kita, kita akan semakin lama. Nah, berarti apa? Penampilan ya bagaimana cara kita mengolah sesuatu hal ya video menjadi karya seni yang paling utama, maka itu akan dipertimbangkan orang untuk melihat lebih lama. Nah, maka kita kan dibayar dengan sangat mahal sekali ya. Nah, si konten kreator ini ya dia dibayar mahal karena isinya. Isinya. Jadi karena sifatnya menguntungkan, maka konten kreator ini memberikan keuntungan jangka panjang dalam bentuk royalti. Ya, royalti. Jadi apapun itu, ya royalti itu tetap dibayarkan meskipun kita baru tidur-tiduran. Kita baru makan pun kita dibayar royaltinya. Nah, itu yang paling menguntungkan. Kemudian kita akan beralih ya ke peluang keempat adalah affiliate marketing. Affiliate marketing. Ya. Nah, affiliate marketing ini ya kalau kita lihat
ya, dia adalah bisnis di mana kita tuh melakukan promosi secara khusus ya terhadap satu dua hal atau benda, dan kita menyediakan link pembeliannya di situ. Ya. Memang tidak banyak ya, tetapi kalau kita sebarkan dengan cara yang sangat khusus dan umum, maka dia bisa memberikan keuntungan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Si affiliate marketing ini dia bahkan sudah menjadi pokok ya, pekerjaan pokok. Artinya apa? Kita di sini pun bisnis affiliate marketing itu dia bisa berjalan sendiri, running self. Jadi apa namanya? Kalau kita pintar ya, kita pintar dalam mengelola dan kita pintar dalam mengemas, maka dia akan memberikan penghasilan yang sangat besar sekali. Ya. Yang pertama urutannya adalah kalau kita mau menjadi bisnis affiliate ya, ada marketplace Shopee ya, ada yang namanya Niaga Hoster ya, sampai AliExpress, Amazon ya, bahkan Lazada ya, itu juga memberikan keuntungan yang sangat luar biasa untuk para afiliator ya. Dan ini pun apa namanya bisnis yang mudah sekali ya kalau kita mau mencoba untuk menyelaminya. Dan yang kelima ya, bisnis yang paling menyenangkan ini untuk para mahasiswa adalah dropshipper. Ya. Dropshipper. Ya, dropshipper ini bisnis yang kalau kita promosi nanti pesannya ke kita, tapi nanti yang ngirim orang lain. Ya. Itu tanpa modal. Ya, tanpa modal, asalkan kita memiliki supplier yang bagus dan mumpuni dan memiliki track record yang bagus. Nah, itu yang syarat utamanya. Supplier kita harus memiliki reputasi dan kredibilitas yang cukup untuk melakukan bisnis. Nah, itu yang apa namanya bagi dropshipper itu paling penting. Jangan sampai nanti pelanggan kita tuh mengeluhnya kepada kita, ya padahal supplier kita tuh apa namanya yang bermasalah. Nah, itu yang jadi tantangan utama. Bahkan dropshipper ini ya dia bisa berbagi apa supplier. Dia mungkin bisa memiliki 10 supplier. Ya, bahkan banyak rekan saya pun kalau kita ngeliat WA-nya ya, itu di story-nya itu ya, WA story-nya tuh ya titik-titik. Saya juga gitu banyak. Ya, itu seperti itu. Jadi saya mungkin konten-kontennya seperti itu ya. Oh, seperti ini. Bahkan kita cuma swipe segala macam itu kok kelihatannya bagus misalnya. Ya sudah, kita beli di situ misalnya. Mungkin kalau dia deket ya kita cuma COD misalnya. Seperti itu. Bahkan dulu saya juga berjualan lewat dropshipper juga ya. Bahkan ya tadi sempat berbicara mengenai hobi ya. Ini juga hobi saya dulu juga tidak sengaja juga. Ya, tidak sengaja. Saya seringkali mengatakan di kelas saya dulu sebelum pandemi ya, saya tertarik untuk mempelajari yang namanya sepeda. Sepeda ya. Memang sudah belinya mahal, bikin capek lagi. Tapi namanya olahraga ya. Nah, si sepeda ini ya, saya bergabung dengan komunitasnya ya. Saya mempelajari segmentasinya, saya mempelajari part-partnya, saya mempelajari item-item yang bisa dijual di situ. Ada yang namanya sepeda lipat ya. Sepeda lipat ini range harganya lucu, unik-unik. Dari yang harganya 500.000 sampai yang terkenal ya Brompton itu ya, sampai Brompton, 50 juta. Bahkan untuk kolektor item ya, kolektor itu mereka mampu untuk membayar 100 ya. Apa namanya? Itu saya pelajari ya, saya pelajari dan saya juga mengkoleksi dengan sedikit tabungan itu saya koleksi. Nah, sampai pada waktunya pandemi. Nah, pandemi ini kan ya, sepeda orang berburu sepeda gitu. antara masker dengan sepeda. Saya berpikir ya, alah udahlah tak jual aja lah, saya juga udah bosen ya pada itu. Saya udah bosen itu. Jadi alhamdulillah ya, memang rezekinya bakul ya. Dari sepeda yang harganya cuma 1.300.000, saya jual sampai di harga 4 juta. Itu bahkan untung ya, Pak. Untung juga. Bahkan saya membeli sepeda itu baru seminggu saya jual, saya sudah untung 500.000 itu karena suplainya yang sangat terbatas. Terus apa namanya, yaitu yang hobi yang menguntungkan, ya hobi menguntungkan. Nah, terus yang beberapa hobi yang lain, saya hobi yang namanya aquascape ya. Apa Pak? Aquascape. Aquascape ini seni untuk menyusun akuarium ya sesuai dengan habitatnya. Jadi dia ada batu-batu, ada tanaman ya, ada kayu-kayu di situ, ada pasir di situ ya. Terus cara merawatnya bagaimana, maintenance itu.
saya melihat sebelum pandemi juga, wah ini kayaknya kok bagus ya, untuk kita bakulin ya. Iya, ada tanaman situ saya beli ya, saya jual. Ada 1-2 tanaman yang dia tergolong tanaman sultan. Ya, tanamannya ini memang dia daunnya kecil dan dia lama tumbuhnya. Tapi kalau dia sudah tumbuh dan dia sudah nyaman dengan kondisi airnya, dia nanti bisa muncul akar-akarnya dan banyak daunnya. Ya, namanya pintu namanya. Nah, pintunya yang warnanya putih itu mahal sekali ya, katanya. Nah, terus ini pun saya jualan, alat tarinya saya jualan. Ya, alhamdulillah untung ya, meskipun nggak banyak, tapi ini hanya sekadar untuk mengaktualisasikan keinginan. Ya, dan itu latihan buat saya untuk tidak merasa malu. Ya, ya, karena kok sudah belum jualan tapi sudah malu, ya itu yang agak jadi tantangan. Ya, jadi kita mahasiswa tuh harus pede gitu. pede ya, kita jualan apapun selama itu halal dan selama itu memberikan keuntungan buat kita, ya sudah kita jalani saja ya, seperti itu. Nah, tadi mengenai hobi ya, terus kita lanjut ya kepada digital product. Digital product ini macam-macam bentuknya, tapi sekarang yang banyak diikuti adalah kursus online. Ya kan? Ini adalah peninggalan khas dari yang namanya pandemi. Ya kan, pandemi dulu kita sesuatunya serba Zoom ya, kita serba melakukan dengan daring ya, secara online semuanya. Nah, ini sisa-sisanya adalah kursus online ya. Kursus online ini pun dikemas dengan cara yang sangat bagus sekali ya. Bahkan kita pun hanya menyediakan seminar kitnya, itu pun sudah dibayar dengan sangat mahal sekali. Ya, itu adalah digital product. Nah, kemudian yang terakhir ya, peluang yang tetap menguntungkan adalah bisnis fashion. Yang kita butuhin sehari-hari itu fashion. Fashion ini adalah bisnis yang tidak luntur. Ya, artinya dalam tahapan tertentu fashion ini tetap dibutuhkan sampai kita tidak membutuhkan yang namanya fashion lagi. Ya kan? Tapi kapan sih kita tidak membutuhkan fashion ya? Bahkan sampai Paris Fashion Week pun dia masih ada. Ya. Artinya apa? Kebutuhan kita sebagai manusia untuk mengaktualisasikan diri kita lewat yang namanya pakaian, ya itu sangat penting sekali. Ya. Dari pakaian biasa, ya sampai pakaian yang bersifat formal, ya pakai jas segala macam dengan harga yang sangat mahal, tetap dibutuhkan. Ya kan? Bahkan sampai sampai sekarang ini ya, bisnis pakaian sudah sangat unik sekali, ya sangat unik sekali. Artinya apa? Kalau kita main ke mall, ya brand-brand yang terkenal, ya kayak Uniqlo, ya terus bir apa tiap Push and Bear atau apa gitu ya, saya nggak tahu nama-namanya itu. Mereka menjual kaos, ya, kaos tipis, ya H&M atau apa itu, kaos tipis pun itu harganya 200.000. Artinya apa? Semakin tinggi pendapatan seseorang, ya maka kebutuhan ya orang itu untuk mengaktualisasikan dirinya semakin dibutuhkan dan semakin tinggi juga. Artinya apa? Kedepannya semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, maka kebutuhan dia untuk membayar sesuatu yang bisa memperlihatkan dirinya sendiri itu semakin penting. Ambil contoh ya kayak Rubicon itu ya kemarin ya, yang baru marak ini ya Rubicon itu ya. Nah, bahkan tanpa adanya sesuatu yang mahal ya kita pakai kendaraan biasa pun bisa, tapi itu kendaraan itu pun tidak mengaktualisasikan diri kita seutuhnya, ya kan? Ya kalau kita orang kaya kita selalu ingin dianggap sebagai orang yang kaya dan berkecukupan. Ya, memang hidup ini adalah seni untuk tetap kaya tanpa terlihat kaya, ya. Jadi kita gembel gitu misalnya. Ya itu jadi kita merendah untuk meninggi ya. Jadi ya memang sesuai dengan anjuran agama ya kita hidup dengan secukupnya sajalah. Tidak perlu kita sampai memperlihatkan bagaimana kita tuh terlihat sangat kaya raya sekali, tapi kita cukup untuk makan 3 kali sehari dan kita cukup untuk sedekah berbagi dengan sesama. Ya. Bahkan ya sedekahnya pun nggak perlu di video ya, sudah cukup diam-diam itu pun sudah cukup ya buat ini ya. Oke, itu 7 peluang yang menurut saya ya itu bisa diaplikasikan ya untuk UMKM yang ada modalnya dan juga nanti buat mahasiswa yang modalnya cekak. Ya, ini cukup 7 saja dan memang masih banyak
ya masih banyak bisnis-bisnis receh ya yang bisa digunakan ya untuk kita bertahan ya, bertahan apa namanya dan mengembangkan dengan bahkan ya dengan kombinasi the right tool ya and the right management ya, apapun itu bisa kita kembangkan, dinamakan scaling up ya. Scaling up itu bisnis kecil kita besarkan. Nah, itu memiliki metode-metode khusus ya di mana kita tuh bisa mulai bertahan dan kita bisa untuk meraih omset yang lebih tinggi lagi. Ya, itu namanya usaha. Oke. Nah, sebagai penutup ya kalau nanti ada yang bertanya ya, bisnis apa sih yang bisnis paling bagus? Ya, memang kita harus berpijak pada pendapatnya almarhum Bob ya. Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dijalankan. Ya. Para mahasiswa ya terutama itu sangat takut sekali dengan bisnis. Ya. Kalau gagal gimana? Ya gagal ya biasa aja. Kan kalau kita gagal dunia nggak akan runtuh ya. Tapi yang paling penting adalah kita mau untuk mencoba. Ya. Nah bisnis yang dijalankan ya dimulai nggak banyak pikir ya itu adalah bisnis yang paling bagus. Kalau memang kita memiliki keyakinan bahwasanya bisnis itu baik maka jalankan. Ya. Semakin tinggi effort kita untuk menjalankan bisnis, ya, maka diharapkan ya, yang namanya proses kan dia tidak akan pernah mengkhianati hasil. Iya benar. Semakin kita berproses dengan cara yang sangat tinggi ya, kita mau untuk melakukan semuanya itu demi proses yang lebih baik ya, maka tidak ada alasan bagi hasil itu untuk tidak memberikan konsekuensinya ya. Makanya itu saya selalu mengatakan effortnya ya. Effortnya itu yang paling penting ya. Bisnis apapun ya remeh-temeh itu kalau dikerjakan dengan sangat baik sekali bahkan daun pisang ya, daun pisang itu dia bisa memasuki fase ekspor. Ya, kalau pernah mendengar ya, para eksportir ini dia bahkan ubi ya, ubi kayu, ketela itu pun bisa dijadikan itu komoditas ekspor. Ya. Dan perbedaan kurs ya itu memberikan keuntungan yang sangat luar biasa sekali ya. Bahkan bisnis dari rumah ekspor impor pun ada ya. Ekspor bisa, kita pun impor juga bisa. Dari Cina ya, kita impor barang-barang dari Cina dalam bentuk bulking ya, kita bareng-bareng dengan satu teman ya, kita impor di sana, kita jual di sini dengan harga 3-10 kali lipat pun masih bisa ya. Nah, itu penutupnya nanti saya harapkan ya dari teman-teman ya dalam melihat peluang bisa lebih bijak lagi ya, lebih bijak, dan jangan pernah takut yang namanya berusaha. Ya, apalagi saya merasa mahasiswa itu lebih memiliki hak untuk berhasil dalam berusaha. Artinya apa? Saya selalu mengatakannya dalam kelas-kelas perusahaan, kalau kita mahasiswa dan kita gagal, ya kita cukup mengatakan namanya mahasiswa. Ya kan? Gagal coba lagi. Gitu kan. Kalau sudah tidak jadi mahasiswa agak repot. Ya karena rasa malu, ya rasa malu. Tapi masih mahasiswa ya gagal ya sudahlah. Ya udahlah gitu ya. Dimaklumi ya semacam itu. Ya itulah penutup dari saya. Iya, namanya bisnis yang sukses itu biasanya berawal dari kegagalan dulu ya Pak. Iya. Mau bangkit, terus usaha lagi, akhirnya bisa sampai dengan benar sekali. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Pak, dari peserta podcast di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membangun konsumen untuk mengiklankan produk kita, Pak? Bagus juga ya, bagus. Itu gimana, Pak? Oke. Nah, memang untuk membangun ketertarikan ya dari konsumen ya untuk mengiklankan produk kita itu sangat sulit sekali. Ya. Apalagi produk kita itu tidak terlihat menarik. Ya, apa sih yang kita lihat dari sebuah produk agar terlihat menarik? Yang pertama adalah isinya dulu, kontennya dulu. Kita harus melihat ada sisi yang namanya kepentingan di situ. Ya. Kalau kita tidak menggunakan ini, nanti kita tidak seperti ini. Misal kalau ada satu hal, ada satu selotip, ya selotip itu yang dia bisa menahan apapun kebocorannya. Ya, kita melihat apa sih bocor itu kan tinggal beli baru misalnya. Tapi misal ada satu hal yang memang kita membutuhkan, jadi iklan, udahlah kita beli untuk jaga-jaga misalnya. Nah, konsumen itu harus kita didik, ya kita didik bahwasanya barang kita tuh penting loh, ya barang kita tuh penting. Nah, konsumen harus kita tingkatkan awareness-nya, kesadarannya untuk
menyadari bahwasanya produk kita itu penting. Ya. Nah, itulah tinggal bagaimana kita sebagai penyedia barang, ya, kita harus pintar-pintar memilih barang yang sekiranya itu bisa berguna dan bisa memberikan value added. Ya. Kata kuncinya adalah barang yang memberikan value added. Ya, semua barang bisa memberikan value, tapi tidak setiap barang itu bisa memberikan value added. Misal cangkir ini misalnya, cangkir ini dia memiliki motif-motif, dinamakan value added. Bahkan tanpa cangkir ini pun kita pakai batok kelapa pun bisa. Itu adalah value-nya. Utility-nya itu adalah sama, ya, tapi value-nya yang berbeda. Mungkin dalam 1-2 hal, ya, gelasnya pun gelas biasa, tapi dalam pertemuan tingkat tinggi presiden misalnya gelasnya harus yang sangat bagus sekali. Itulah value-nya. Kita harus mampu untuk membangun value, ya, di mana si konsumen, ya, itu mau untuk mengiklankan produk kita. Bahkan di satu kesempatan yang lain, produk yang bagus, ya, itu mendorong kita untuk mengiklankan itu sendiri. Ambil contoh misalnya. Kita beli makanan misalnya, saya bukan reviewer makanan, ya, tetapi, ya, misalnya para kaum emak-emak, ya, kalau ada makanan yang enak itu dia cenderung untuk berbicara, ya, pada teman-temannya, ya, satu circle-nya, wah itu kesana tuh roti bakarnya enak sekali, ya, misalnya, ya. Terus dia cenderung untuk word to mouth-nya tuh dalam gas yang paling tinggi, ya, apalagi kalau di video itu, ya, kalau ada cewek itu makan enak terus kepalanya gini-gini, ya. Ya, terus seperti itu. Terus nanti kalau ketawa dia mukul-mukul gitu, ya. Ya, mungkin seperti itu, ya. Jadi itulah sifat alamiah. Jadi konsumen itu mau mengiklankan produk kita kalau dia memiliki kepentingan di situ. Ya. Satu circle, ya, saya punya sahabat, saya punya teman, kita cenderung untuk mengiklankan, merekomendasikan sesuatu itu yang baik untuk circle terdekat saya. Itu kecenderungan manusiawi, ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Faisal atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua. Apakah ada cara lain untuk UMKM survive dalam ancaman resesi selain inovasi, Pak? Nah, bahas kait resesi yang tadi kita diskusikan gitu, Pak. Iya, saya pikir cara lain bersifat pengiritan, ya, pengiritan. Jadi sekarang nggak ada cara lain selain kita untuk melakukan inovasi dan mencari celah-celah. Uniknya pengusaha, ya, kalau kita benar-benar seorang pengusaha, maka dia seperti air, ya. Apapun kondisinya, ya, kalau kita melihat air, ya, semakin ditekan, ya, dia akan mencapai pada satu titik di mana dia tidak bisa diapa-apain lagi. Molekul-molekulnya, atomnya sudah sangat padat sekali, sudah seperti itu. Tapi kalau kita lepaskan, ya, dia akan menyesuaikan dengan bentuk ruangnya, ya, bentuk ruangnya. Nah, ketika bentuk ruangnya itu dia berubah, dia akan menyesuaikan. Nah, itulah uniknya pengusaha. Ya. Pengusaha ini, ya, sejauh yang saya tahu, ya, kemampuan mereka untuk survive, ya, selain inovasi, adalah kemampuan adaptability-nya. Ya, adaptability. Mungkin ya kalau kita semua pernah mendengar, ya, kisah-kisah suksesnya, banyak sekali para pengusaha besar yang berawal dari nol, ya. Dia semacam press, ya, oleh keadaan, ya, dia ditekan oleh berbagai macam situasi, keadaan, apapun yang menyebabkan orang lain, ya, menyebabkan dia lemah dan putus asa, ya, tapi tidak dengan 1-2 orang ini, ya. 1-2 orang ini dia seperti Superman, super power, dia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dan dia tahu kapan dia harus menyerang. Mungkin sebagai contoh kecil, ya, kalau saya banyak, ya, karena saya angkatan zaman dulu, teman SD, SMP itu yang nyambi jualan. Ada nggak seperti itu? Ada. Nah, itu biasanya orang-orang seperti itu dia tahan banting. Ya. Nah, dalam banyak studi, ya, orang yang tahan banting dia memiliki kemampuan untuk bisa tetap survive dalam apapun kondisinya. Bahkan pun letak keistimewanya para pengusaha, ya, itu adalah kemampuan dia untuk tetap survive-nya itu, ya, tidak dalam bentuk tingkatan kemampuan profitabilitasnya, tapi untuk bertahan survive. Let's say seperti KFC misalnya, ya, di umur 60-an, ya, sudah sepuh, itu dia baru mendapatkan kesuksesannya misalnya, ya. Nah,
itu dia sudah dibanting sana, banting sini, atau yang nemu celana jeans misalnya, dia pun berasal dan survive dari membuat celana ya jeans ya dari terpal misalnya, ya kan? Seperti itu. Bahkan ya banyak sekali pengusaha yang kadang naik ya, kadang turun ya, dia dia tetap bertahan dan tetap survive. Nah, itulah ya. Jadi memang tidak bisa lepas dengan namanya inovasi. Ya, inovasi itu is everything ya. Ada satu istilahnya itu ya, waking up the sleeping giants. Ya, raksasa yang tertidur dengan pulas ya kita bangunkan. Ayo